Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi di mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau yang biasa kita sebut TJBL. Nah, di sini kita udah nggak kerasa ya, udah masuk ke pertemuan 4 saja atau sudah menginjak 1 bulan selama kita proses pembelajaran daring atau pembelajaran sistem online ini. Nah, sebelum lanjut ke materi, Bapak ingin menyampaikan sedikit sebelumnya. Selamat hari ulang tahun untuk Indonesia, negara kita tercinta yang ke-57. Semoga dengan ulang tahunnya Indonesia ini, kita selaku siswa ataupun Bapak selaku guru kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi, baik dari segi sistem pembelajaran maupun secara komunikasi. Nah, buat anak-anak semua yang kemarin merayakan 17 Agustus, adakah yang ikut lomba-lomba? Pastinya ada lah ya. Nah, semoga tahun depan kita sudah bisa normal kembali dan bisa merayakan layaknya seperti sebelum-sebelumnya. Namun tidak menutup kemungkinan ada juga rekan-rekan yang belum bisa merayakan 17 Agustus pada tahun 2020 ini karena masih tingginya angka kematian pada virus COVID-19 ini ya. Sungguh dampaknya amat besar ini. Nah, kita semua semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta terjaga iman dan Islamnya, serta pula dijaga juga untuk kesehatan dari segala virus yang ada. Oke, kabarnya gimana dari anak-anak semua? Pastinya baik ya. Nah, untuk pertemuan keempat ini, Bapak ingin menjelaskan atau menyampaikan materi mengenai jaringan fiber optik. Nah, di sini Bapak jelaskan materi keempat, yaitu kita udah masuk ke jaringan fiber optik. Lalu ada video tutorial biasa untuk mengasah skill kalian mengenai jaringan fiber optik ini. Tinggal copy kode tersebut dan pindahkan ke browser kalian. Lalu untuk step selanjutnya ada tugas yang biasa Bapak sampaikan ya untuk setiap kali pertemuan mata pelajaran Bapak. Namun masih tetap sama untuk kata-kata motivasi. Jadikanlah pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Oke, lanjut. Pengertian kabel fiber optik. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang fiber optik? Mungkin yang di rumahnya pasang IndiHome atau sejenis WiFi yang sudah menggunakan kabel fiber optik mungkin udah tahu lah ya. Dan yang belum tahu nanti akan Bapak jelaskan sedikitnya mengenai kabel fiber optik atau serat optik. Merupakan suatu media transmisi yang memiliki bahan utama yang terbuat dari serat kaca yang sangat halus. Jadi kabelnya itu dibuat oleh serat kaca dan bentuknya itu benar-benar halus. Setelah dicampurkan dengan bahan plastik yang menggunakan pembiasaan cahaya dalam melakukan transmisinya. Nah,
Sementara itu sumber cahaya yang digunakan kabel fiber optik ini adalah berupa laser karena mempunyai spektrum yang sangat sempit. Namun ada beberapa yang mendefinisikan kabel fiber optik adalah salah satu jenis kabel yang berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari satu titik ke titik lain. Nah, ya yang tadi Bapak sebutkan tadi ya, dari IndiHome berubah menjadi data masuk ke komputer kita, laptop kita atau tablet kita. Terus terdapat dua jenis mode transmisi. Nah, di sini ada pengertiannya, ada menjadi dua jenis mode untuk transmisinya, yaitu single mode dan multi mode. Nah, single itu artinya satu dan multi itu lebih dari satu ya. Nah, single mode yang memanfaatkan sinar laser sebagai media transmisinya. Jadi memanfaatkan sinar laser ya. Sedangkan multi yaitu menggunakan media LED. Jenis kabel fiber optik ini biasanya lebih sering digunakan pada suatu instalasi jaringan dengan kelas menengah hingga ke atas. Nah, ya semacam IndiHome itu, atau Bisnet, atau Astinet, Speedy, nah, banyak ya. Nah, terus fungsinya apa sih kabel fiber optik ini? Nah, yaitu pada dasarnya fiber optik ini mempunyai sama dengan jenis kabel yang lainnya, yaitu menghubungkan antar komputer atau perangkat jaringan satu ke perangkat jaringan lainnya. Jadi tujuannya sama, yaitu menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lainnya, seperti itu. Nah, jadi menggunakan kabelnya itu fiber optik. Nah, kan bisa juga menggunakan kabel RJ45 itu Pak, yang buat LAN bisa. Nah, nanti akan sedikit Bapak jelaskan lagi ya untuk perbedaannya, atau apa sih yang membuat fiber optik ini bisa nyambung komputer satu dengan komputer yang lainnya. Nah, untuk yang membuat beda kabel fiber optik dengan kabel jaringan lainnya, yaitu kabel fiber optik memiliki kecepatan akses yang tinggi, sehingga kecepatan transfer pada data pun juga lebih cepat. Biasanya kabel ini digunakan untuk operator telekomunikasi dan jaringan yang membutuhkan transfer tinggi. Nah, yang Bapak sampaikan tadi, untuk mengenai data atau file yang LAN itu kan hanya menggunakan kabel RJ ya, mencolokkan atau menyambungkan dari komputer satu dengan komputer lainnya. Itu menggunakan kabel biasa dan itu sangat lambat jika dibandingkan dengan fiber optik. Beda dengan fiber optik, kalau fiber optik itu kecepatannya bisa mencapai gigabit. Nah, mungkin kalian juga bisa ngebayangin lah ya, data yang masuk ke kita dalam beberapa detik itu bisa mencapai berapa giga, khususnya yang menggunakan IndiHome atau wifi rumahan ya, seperti itu. Nah, terus untuk kecepatan transfer data bisa hingga gigabit. Nah, yang tadi per detik ini nih. Namun tentunya dengan banyak kelebihan yang dimiliki oleh si kabel fiber optik lainnya, pastinya dibayar lebih mahal. Maka sebab itulah kabel jenis ini jarang digunakan oleh sembarang orang. Nah, kayaknya nggak sembarang orang yang masang fiber optik ini, karena biayanya pun cukup lumayan lah, menguras kocek kita ya. Buat yang pasang wifi pasti tahu lah sebulannya itu habis berapa. Nah, terus biasanya perusahaan besar serta operator telekomunikasi yang lebih sering memilih untuk menggunakan kabel fiber optik ini. Bahkan saat ini pun perusahaan pengembang wifi atau perusahaan penyedia layanan internet sudah mulai menggunakan kabel fiber optik. Alasannya karena lebih cepat dan stabil. Provider Indonesia saat ini sudah banyak yang menggunakan kabel fiber optik. Nah, dulu itu hanya IndiHome, cuman sekarang itu udah banyak juga kayak Bisnet, Astinet, terus Speedy. Nah, itu udah mulai menggunakan kabel fiber optik. Dulu waktu Bapak masih bekerja di perusahaan itu
sedikit pengalamannya, masih belum menggunakan fiber optik, jadi masih lumayan lama, tahun sekitar berapa ya, 2012 atau 2013 itu, mungkin udah lupa juga bapak, udah lama banget, berapa tahun yang lalu, udah hampir 7 tahun atau 8 tahunan ya. Nah terus bagian-bagian kabel fiber optik, nah di sini ada terbagi menjadi 5. Nah dari yang warna putih kita lihat sampingnya, terus ada warna biru dilapisi putih, dilapisin kuning, dan dilapisin warna oranye. Dan di sini pun ada jenis-jenis namanya juga. Nah, untuk yang pertama yaitu namanya core atau inti. Nah, jadi inti dari kabel fiber optik ini. Nah, yang lainnya itu hanya pelapis-pelapis saja. Nah, nanti Bapak akan jelaskan untuk core atau inti adalah bagian yang mentransmisikan cahaya yang terbuat dari kaca ataupun plastik. Semakin besar core atau intinya ini, semakin banyak cahaya yang dapat ditransmisikan ke dalam fiber. Nah seperti itu. Terus ada lagi yang warna biru itu namanya cladding, bagian optik luar yang mengelilingi core inti yang memantulkan gelombang cahaya kembali ke inti. Nah, seperti itu. Lalu kita lanjut lagi ke coating pelapisan. Nah, coating pelapisan ini yang warnanya putih ya. Pelapisan biasanya berlapis-lapis plastik yang diaplikasikan untuk menjaga kekuatan serat, menyerap goncangan, dan memberikan perlindungan ekstra terhadap fiber. Lapisan penyangga ini tersedia dari 250 mikron hingga 900 mikron yang berfungsi untuk melindungi fiber dari kerusakan dan kelembaban. Nah, jadi kalau diartikan itu untuk coating di sini untuk melapisi atau melindungi fiber optik yang core itu ya. Jadi alat pelindung juga bisa dikatakan seperti itu, yang berlapis seperti dengan ketebalan 250 mikron hingga 900 mikron yang melindungi fiber dari kerusakan dan kelembabannya. Nah, terus yang terakhir ada strength member atau outer jacket. Ini digabung sama sih sebenarnya. Nah, jaket luar. Ratusan hingga ribuan serat atau fiber optik yang disusun dan dibendel dalam sebuah kabel fiber optik dilindungi oleh pembungkus luar kabel yang biasanya disebut dengan outer jacket. Seperti itu. Terus jenis-jenis kabel fiber optik. Nah, yang tadi dijelaskan itu kan hanya ada 2 ya, single mode fiber atau SMF, dan yang kedua yaitu multi mode fiber atau MMF. Nah, untuk yang pertama yaitu single mode fiber, yaitu fiber mode tunggal atau fiber mode single, adalah jenis serat optik yang umumnya digunakan untuk mentransmisikan jarak yang lebih jauh. Fiber mode tunggal ini memiliki inti kecil yang berdiameter sekitar 9 mikron dan mengirimkan sinar laser inframerah yang memiliki panjang gelombang dari 1300 nanometer hingga 1550 nanometer. Karena memiliki diameter yang lebih kecil yang memungkinkan hanya satu mode cahaya untuk merambat, jumlah pantulan cahaya yang dibuat ketika cahaya melewati inti akan berkurang dan dapat menurunkan pelemahan attenuation sehingga menghasilkan kemampuan bagi sinyal untuk bergerak lebih jauh. Lalu yang kedua, multi mode fiber. Multi mode fiber yaitu jenis serat optik yang dirancang khusus
sedikit. Oke, kita lanjut lagi. Tadi yang kedua yaitu multi mode fiber ya. Multi mode fiber ini adalah jenis serat optik yang dirancang khusus untuk mentransmisikan lebih banyak sinar cahaya dalam waktu yang bersamaan, dengan masing-masing pada sudut pantulan yang sedikit berbeda di dalam inti serat optik tersebut. Multi mode fiber ini pada umumnya digunakan untuk mentransmisikan data pada jangkauan jarak yang relatif dekat. Multimode fiber memiliki inti yang lebih besar dengan ukuran diameter sekitar 2,5 mikron dan mentransmisikan cahaya inframerah yang panjang gelombangnya sekitar 850 nm hingga 1300 nm dari LED. Karena memiliki diameter yang lebih besar, jumlah pantulan cahaya yang dibuat ketika cahaya melewati inti menjadi meningkat sehingga menciptakan kemampuan untuk mentransmisikan lebih banyak data dalam waktu yang bersamaan. Nah, di sini cara kerja fiber optiknya. Cara kerja fiber optik yaitu prinsip kerja fiber optik adalah mentransmisikan informasi dalam bentuk gelombang cahaya. Nah, kayak kemarin ya kita udah sempat belajar gelombang cahaya juga yang ada di jaringan dari kabel atau foton. Berbeda dengan kabel yang terbuat dari bahan tembaga. Yang mentransmisikan data dengan menggunakan aliran listrik. Fiber atau serat optik yang menggunakan sinyal cahaya yang telah dikonversikan dari aliran listrik untuk mentransmisikan datanya. Lalu serat optik mengirimkan data dalam bentuk partikel cahaya atau foton yang berbentuk denyutan pulsa digital melalui kabel serat optik. Core dan cladding pada fiber optik masing-masing memiliki indeks bias yang berbeda yang membelokkan cahaya yang masuk pada sudut tertentu. Ketika sinyal cahaya dikirim melalui kabel serat optik, mereka mantul core dan cladding dalam serangkaian bouncing zigzag, mengikuti proses yang disebut refleksi internal total. Nah, jadi prosesnya zigzag. Perlu diketahui bahwa sinyal cahaya pada fiber optik tidak dapat bergerak sesuai dengan kecepatan cahayanya. Hal ini dikarenakan lapisan kaca pada fiber optik yang lebih padat. Maaf ya, ada gangguan lagi. Oke, kita lanjut lagi. Maaf ya sebelumnya banyak gangguan banget nih. Maklumlah, di perumahan banyak orang jualan lewat. Perlu diketahui bahwa sinyal cahaya pada fiber optik tidak dapat bergerak sesuai dengan kecepatan cahayanya. Hal ini dikarenakan lapisan kaca pada fiber optik yang lebih padat. Sinyal cahaya pada fiber optik ini hanya dapat bergerak sekitar 30% lebih lambat dari kecepatan cahaya. Untuk memperbarui dan meningkatkan sinyal sepanjang perjalanannya, transmisi fiber optik kadang-kadang membutuhkan repeater pada interval jarak tertentu. Repeater ini digunakan untuk mengubah sinyal optik yang berbentuk cahaya menjadi sinyal listrik, dan kemudian proses listrik tersebut dan mentransmisikannya kembali sinyal optiknya. Nah, terus setelah kita menjelaskan apa itu kabel fiber optik, ada jenisnya apa aja, terus fungsinya dari kabel fiber optik itu apa, dan di sini poin pentingnya yaitu ada keuntungan dan ada kelemahan juga, kelebihan menggunakan fiber optik. Nah, untuk keuntungannya apa aja sih? Yang pertama yaitu fiber optik mampu menyalurkan data yang lebih banyak dengan kecepatan yang tinggi, bahkan bisa mencapai Gbps ya. Kalau untuk LAN itu kan masih kecepatan MB ya, KB minimal KB, maksimal MB. Nah, ini itu bisa nyampe GB, sehingga lebar pita atau bandwidth menjadi lebih besar. Memiliki yang kedua yaitu memiliki ukuran yang lebih kecil dan ringan daripada kabel lainnya, sehingga dapat menghemat tempat. Nah, bedanya
kabelan itu kan besar, kalau kabel fiber optik ini kecil bentuknya, memiliki gangguan yang sedikit dikarenakan fiber optik tidak terpengaruh oleh sinyal elektromagnetik dan radio karena tidak menggunakan listrik, mereka menggunakan plastik dan cahaya. Nah ini nih ya, ketika ada listrik padam, terus cuaca itu akan berpengaruh. Soalnya bapak ngerasain sendiri pernah. Terus lebih aman karena serat optik tidak mudah terbakar dan tidak mengalirkan listrik sedikit pun. Nah ini amannya, tidak mudah terbakar walaupun cuacanya itu panas sekalipun ya, bahkan kena air pun enggak. Kalau dibandingkan dengan kabel RG itu lebih safety yang fiber optik ini. Terus yang kelima yaitu fiber optik dapat mengalirkan sinyal lebih jauh jika dibandingkan dengan kabel yang menggunakan sinyal listrik pada umumnya. Bahkan fiber optik tidak memerlukan repeater penguat sinyal. Jika diperlukan repeater biasanya akan diletakkan di jarak yang jauh sekitar 50 sampai 100 km. Nah ini bedanya, yang pakai LAN itu kan pasti ada router, benar nggak? Nah kalau fiber optik ini tidak, hanya dicolokkan ke tiang-tiang listrik yang sudah kerjasama dengan Telkom, Shell, khususnya yang IndiHome ya. Cuman nggak tahu kalau yang Bisnet karena bapak taunya cuman produknya IndiHome. Terus pasti ada kekurangan juga atau kelemahan. Yang pertama yaitu perawatan dan pemasangan sulit. Jika terjadi kerusakan pada kabel fiber optik maka harus memanggil orang yang sudah berpengalaman dan sudah ahli pada bidang tersebut. Nah seperti ini, ketika ada yang rusak itu nggak sembarang orang yang bisa memperbaiki kabel fiber optik ini, hanya ahlinya yang bisa membetulkannya. Jika kita orang sembarang atau orang yang coba-coba bisa mungkin, tapi kan memerlukan waktu yang lama seperti itu. Terus yang kedua, harga relatif mahal jika dibandingkan dengan kabel jenis lain seperti UTP yang memiliki harga yang terjangkau. Nah tadi bapak maksud ya, menggunakan RJ45 atau UTP ini harganya jelas berbeda. Terus yang ketiga yaitu kabel fiber optik tidak bisa diletakkan di belokan yang sangat tajam. Ini dikarenakan fiber optik menggunakan cahaya sebagai pengantar sinyal. Jika kabel ditekuk maka cahaya akan bocor dan akan mengalir ke tekukan tersebut. Nah makanya yang kalian lihat, coba punya temannya pasang wifi IndiHome itu ketika lebih pasti pakainya digulung letter O, bukan ditekuk-tekuk. Itu karena antisipasi cahaya yang akan bocor jika ditekukan seperti itu. Makanya harus hati-hati banget untuk menggunakan jaringan fiber optik ini. Nah oke. Yang terakhir kita lanjut ke absensi dan LKS, lembar kerja siswa. Nah nanti kalian klik Google Form ini atau copy URL yang sudah bapak cantumkan di slide pertama itu. Nah, lalu masukkan ke URL atau browser kalian dan kalian lengkapi di situ. Sama peraturannya seperti biasa ya. Formatnya pakainya PDF boleh, Word juga boleh, atau Notepad juga boleh. Yang penting jangan tulisan tangan atau foto. Nah untuk filenya itu dibiasakan nama underscore kelas underscore TKJ kode. Misalkan
kodenya TKJ 1, TKJ 2, TKJ 3, TKJ 4 seperti itu ya. Nah, terima kasih. Nah, mungkin Bapak cukupkan untuk pertemuan keempat ini. Kurang dan lebihnya Bapak minta maaf, dan jika ada kata-kata yang menyimpang, Bapak juga minta maaf. Yang pertama mengenai tadi gangguan tadi orang jualan ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sehat selalu, jaga protokol, jauhi kerumunan, selalu berdoa agar dimudahkan dalam mengerjakan pelajaran ini, atau kita berdoa untuk kesembuhan semua yang sudah kena COVID-19 ini ya. Bapak lihat di berita itu makin naik aja, semoga cepat hilang dari muka bumi ini, amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita tutup, mari kita berdoa menurut agama dan cara masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.